Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sahabat sosial media dimanapun Anda berada, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tentunya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat sosial media dimanapun Anda berada, salawat serta salam tentunya tidak lupa kita hadiahkan kepada Sayyidil Mursalin kita dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di hari akhirat mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat sosial media dimanapun Anda berada, saya akan menginformasikan tentang menjadi seorang guru yang profesional dan menjadi seorang guru yang mampu memotivasi siswa sehingga bisa menyampaikan ilmu dan bisa diterapkan oleh siswa. Pendidikan adalah ujung tombak dari kemajuan suatu negara. Suatu negara akan mampu maju dan berkembang apabila memiliki kualitas pendidikan yang baik. Sebaliknya, suatu negara akan hancur apabila memiliki kualitas atau mutu pendidikan yang tidak baik. Nah, siapa yang menjadi ujung tombak daripada terbentuknya kemajuan pendidikan dalam suatu negara? Ya, tepat sekali sahabat, dia adalah seorang guru. Guru sangat erat kaitannya karena kenapa? Seorang guru akan mampu mentransfer ilmu dan mampu diterapkan oleh siswa. Jadi profesionalisme seorang guru itu sangat dituntut dalam mengajar. Ya, sahabat, ada dua tipe guru berdasarkannya. Di sini saya memaparkan bukan bermaksud untuk mendiskriminasi siapa yang termasuk dalam kategori ini, namun ini adalah sebagai introspeksi diri kita sehingga nanti ke depannya kita bisa menjadi guru yang profesional, kita bisa menjadi guru yang mampu memotivasi peserta didik kita. Baik, berdasarkan niat ada dua tipe guru. Yang pertama adalah guru betulan dan yang kedua adalah guru kebetulan. Sahabat, guru betulan ini yang bagaimana? Guru betulan ini adalah guru yang memang dari awal ia mengajar, kemudian dari awal ia masuk ke dunia kerja, kemudian dari awal ia mulai melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk memperoleh ilmu yang lebih tinggi. Beliau memang mengambil jurusan guru dan memang niat dari dalam hati beliau, cita-citanya adalah seorang guru. Guru yang kedua adalah guru kebetulan. Guru kebetulan ini adalah kebetulan ia ingin menunggu pekerjaan yang lain sehingga ia menyambilkan dirinya untuk mengajar. Kebetulan yang kedua adalah yayasan sekolah tersebut adalah yayasan milik orang tua sehingga ia harus meneruskan apa yang menjadi amanah dan tanggung jawab kedua orang tuanya. Nah, sebenarnya sahabat, kita mau masuk di kategori manapun, asalkan sebagai seorang guru kita mampu menjalankan secara maksimal, menurut saya tiada masalah. Apakah kita seorang guru yang betulan atau apakah kita seorang guru kebetulan? Nah, manfaat daripada guru betulan ini apa sahabat? Ketika kita sebagai guru betulan, maka kita akan menjalani kehidupan kita. Kita akan memaksimalkan diri kita di dunia kerja kita karena kita sudah mengetahui ilmu-ilmu yang akan kita terapkan sehingga mampu menginspirasi daripada peserta didik. Keunggulannya di situ. Sementara keunggulan untuk guru kebetulan adalah sisi positif dari guru kebetulan, meskipun ia seorang guru kebetulan, namun tidak menjadi halangan ia untuk menjadi seorang guru yang profesional, untuk menjadi seorang guru motivator. Nah, sahabat, kita tinggal menggolongkan diri kita termasuk guru yang mana. Ketika kita termasuk salah satu di antaranya, maka kita luruskan niat,
kita termasuk yang sisi positifnya atau yang sisi negatifnya. Maksud yang sisi positif atau negatif itu yang bagaimana? Nah, sisi positif itu sahabat seperti ini. Yang pertama, sisi positif tadi setelah saya katakan untuk guru betulan ini, dia memanfaatkan dengan ilmu yang udah ia pelajari untuk menjadi seorang guru yang profesional. Dan sementara sisi positif untuk guru kebetulan ini adalah meskipun ia seorang guru kebetulan, ia memaksimalkan diri, ia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi guru yang profesional. Ya, sahabat, itu yang pertama. Nah, untuk menjadi guru profesional yang kedua adalah kita meski mengetahui dulu berdasarkan kinerja guru, kita termasuk guru yang seperti apa. Nah, di sini berdasarkan ilmu yang saya pelajari ada 3 kinerja guru. Yang pertama ada guru nyasar, yang kedua ada guru bayar, yang ketiga ada guru sadar. Nah, sahabat, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, sahabat mungkin boleh berpikir, boleh mulai mengkategorikan, oh gambaran umumnya kira-kira saya termasuk tipe kategori yang mana ya? Jadi sehingga nanti setelah kita tahu tipe kinerja ini, kita bisa menerapkan, oh iya, kita luruskan kembali niat sehingga kita menjadi salah satu guru di antara 3 kinerja berikut. Guru yang pertama, guru nyasar. Nah, guru nyasar ini sahabat, seperti yang tadi saya katakan, ia adalah tiba-tiba menjadi guru sehingga dia tidak menjalankan segala sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya sebagai seorang guru. Nah, guru yang seperti ini akan mengakibatkan terjadinya penurunan pemahaman. Kenapa? Karena ia tidak mengajar, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya ia lakukan. Memotivasi siswa, mentransfer ilmu dengan baik. Nah, tipe guru nyasar ini hadirin sahabat, meski cepat-cepat diperbaiki. Kenapa? Karena nanti kalau tidak, ini akan berlanjut dan ini akan menyebabkan seperti yang saya katakan tadi, bahwa penurunan terhadap pengetahuan siswa. Yang kedua, guru bayar. Nah, guru bayar ini adalah guru yang hanya bekerja ketika dibayar. Itu satu. Yang kedua, guru yang hanya melakukan tugas dan tanggung jawab sebatasnya saja. Maksud sebatasnya saja itu yang bagaimana? Maksud sebatasnya saja, dia hanya mengerjakan yang menjadi tanggung jawabnya sudah. Gitu. Dia tidak memperhatikan nanti feedback terhadap siswa, dia juga tidak memperhatikan nanti terhadap karirnya. Yang penting dia melaksanakan, ya udah, saya kerja, saya dibayar. Saya akan melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang dibayar. Nah, sahabat, guru yang seperti ini akan cenderung terkadang memiliki semangat yang turun naik. Kenapa? Ya karena seperti itu, ketika ia berada dalam kondisi keuangan yang maksimal, ia bisa menjadi penyemangat sehingga ia bisa mengajar dengan baik. Sementara ketika kondisi keuangan secara pribadi berada dalam keadaan menurun, maka ini akan menjadi hambatan beliau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Begitu. Nah, sahabat, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan atau untuk mengintimidasi beberapa jenis guru atau beberapa orang guru, atau mungkin bahkan ini juga termasuk dari diri saya sendiri. Nah, mari sama-sama kita introspeksi, kita termasuk guru yang mana. Yang ketiga adalah guru sadar. Guru sadar ini adalah sebenar-benarnya guru yang diharapkan. Bagaimana? Guru sadar ini adalah beliau yang menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang dilakukan itu akan berpengaruh sampai ke masa depan daripada seorang peserta didik. Sehingga ia menjalani aktivitasnya sebagai seorang guru atau menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang guru dengan maksimal, dengan motivasi siswa, dengan mengembangkan kompetensinya secara pribadi, sehingga ia menjadi guru yang menyenangkan, sehingga ia menjadi guru yang dirindukan, bahkan bukan hanya dengan peserta didik, melainkan di lingkungan sekitar dan marga sekolah lainnya. Nah, sahabat, itu dia berdasarkan 3 tipe kinerja. Sahabat tinggal menggolongkan diri termasuk kategori yang mana,
Jika masih termasuk kategori guru nyasar dan bayar, maka mari kita sama-sama luruskan niat sehingga kita menjadi seorang guru yang sadar, guru yang melek dengan teknologi, guru yang melek dengan keadaan lingkungan sekitar, dan guru yang senantiasa ingin memaksimalkan diri untuk mengambil bagian menjadi ujung tombak kemajuan negara. Nah, sahabat, menjadi seorang guru yang profesional ini kita bukan hanya mengajar. Kita bukan hanya mengajar. Di sini saya akan mengkategorikan 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang guru profesional. Yang pertama, mengajar. Nah, mengajar ini definisinya apa, sahabat? Mengajar ini adalah mentransfer ilmu, memberikan ilmu yang kita peroleh atau yang kita dapatkan kepada peserta didik. Kalau tugas kita hanya mengajar, sahabat, seperti yang saat ini kita ketahui di era digital 4.0 ini, ya, belajar tidak hanya dengan seorang guru. Banyak sekali media-media pembelajaran yang bisa dilakukan. Nah, jadi sangat percuma sekali seandainya kita hanya bertugas sebagai seorang guru dengan prinsip hanya mengajar. Ya, sahabat. Nah, yang kedua yang harus kita miliki sebagai seorang guru profesional, selain kita bisa mengajar, kita juga harus mampu mendidik. Ya, mendidik itu adalah memberikan pendidikan, pengetahuan dari dasar kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu mengikuti, mampu melaksanakan atau mampu menerima apa yang awalnya tidak diketahui kemudian mampu ia terapkan. Bagaimana cara membangkitkan ilmu mendidik ini? Ya, kita mendekatinya dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Tipe yang ketiga. Yang ketiga, selain kita mengajar, mendidik, kita adalah seorang guru yang mampu menginspirasi. Sahabat, inspirasi itu seperti apa? Kita menjadi panutan, kita menjadi inspirasi, atau kita menjadi dasar daripada perubahan peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Dengan adanya kita, dengan hadirnya kita sebagai seorang guru, kita mampu memberikan inspirasi, kita mampu menjadikan siswa lebih bersemangat untuk menjalani aktivitasnya, untuk menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga ia juga nanti akan memaksimalkan diri untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Nah, yang keempat ini, sahabat, adalah tipe guru penggerak atau menggerakkan. Nah, menginspirasi sudah cukup? Belum, sahabat. Menjadi guru yang profesional belum cukup ketika kita sampai hanya mampu pada posisi menginspirasi. Namun kita harus mampu mencapai pada posisi bisa menggerakkan. Menggerakkan ini yang seperti apa? Nah, menggerakkan itu adalah setelah kita mampu menginspirasi, nah, cara bekerja yang baik adalah seperti ini. Nah, dengan menginspirasi mereka sehingga mereka mampu melaksanakan sendiri apa yang telah kita ajarkan. Nah, mereka memiliki kemampuan khusus, mereka memiliki kekuatan dari segi mental sehingga mereka mampu menggerakkan sesuatu apa yang ingin mereka lakukan. Nah, sahabat, semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya diri saya sendiri, karena pada saat ini saya juga berprofesi sebagai seorang guru di salah satu SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Merbau, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Posisi saya di sini, saya sudah bekerja mulai dari tahun 2014 Maret 2014 maksud saya. Di sini saya berstatus masih sebagai tenaga honorer, dan saat ini sebagai tugas tambahan saya sebagai seorang wali kelas di kelas 10 yang 1, kemudian saya juga sebagai pembina penegak putra pramuka di SMA Negeri 1 Merbau, dan sebagai pembina dari Sanggar Seni Voice Management. Ini dia, sahabat, sebagai motivasi bagi kita semua, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memotivasi diri.
selain kita memberikan inspirasi kepada anak didik kita juga mampu menggali potensi diri kita. Sampai saat ini sudah sejauh mana kualitas yang kita miliki. Nah, kita harus mampu menggali potensi diri kita dengan mengikuti berbagai kegiatan, dan ini juga sangat berpengaruh penting terhadap keberlangsungan kinerja kita. Dengan kita mampu mengadaptasi diri kita terhadap lingkungan sekitar, kita mampu memaksimalkan diri kita terhadap teknologi yang ada saat ini, perkembangan yang ada saat ini, dan bisa dikatakan kita termasuk guru yang milenial. Kenapa? Karena milenial saat ini itu sangat dibutuhkan sekali, sahabat. Semoga yang menonton video ini dan semoga kita seluruh guru Indonesia mampu menjadi guru profesional yang mampu memberi kontribusi baik, kontribusi yang sangat berkualitas untuk kemajuan pendidikan di negara Indonesia. Saya Zulfan SST, mohon maaf seandainya terdapat salah-salah kata, karena sejatinya manusia tiada yang sempurna. Saya pamit undur diri, sahabat, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu